Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada sore kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa petani sawit pemula. Ngakunya petani sawit pemula. Jadi Pak Agus tolong bikinkan video. Saya adalah petani yang masih berusia, ada yang menyebutkan 23 tahun, ada yang 24 tahun. Jangan dipanggil Pak, katanya gitu. Karena saya baru memulai menjadi petani kelapa sawit setelah melihat video-video Bapak yang katanya menginspirasi untuk menanam kelapa sawit. Kemudian apa yang menjadi dasar alasan? Kemudian ini yang paling penting, bagaimana Pak ke depan prospek menanam kelapa sawit? Apakah masih prospeknya bagus? Nah, apakah seperti ini? Nah, ini padahal saya bukan ahli ekonomi yang ramal-meramal, tapi ini kan berdasarkan pengalaman saja. Jadi saya akan menjawab ini dengan berbagai macam alasan dan ilustrasi. Jadi menurut saya lagi, kalau salah ya mohon maaf, tetapi perlu dicatat. Nah, ini perlu dicatat. Kita mengamati sejarah juga ya, sejarah harga kelapa sawit ini. Di masa ini kira-kira jawabannya gini. Di masa pandemi ini, coba perhatikan sektor apa yang mempunyai pertumbuhan bagus, positif. Ya. Apa? Jawabannya adalah pertanian. Nah, coba kita lihat industri pariwisata hancur, ya kan? Industri transportasi juga lunglai. Demikian juga industri retail gitu. Nah, ini dengan adanya data ini bahwa pertanian merupakan yang tumbuh positif. Nah, dan lebih spesifik lagi, ini kelapa sawit untuk di Indonesia adalah yang terbesar pertumbuhannya. Nah, bahkan kelapa sawit ini menyumbang devisa terbesar. Nah, ini menyebabkan peningkatan harga yang cukup bagus. Nah, di samping itu memang secara fundamental kelapa sawit ini mempunyai beberapa keunggulan. Nah, satu adalah produktivitas menghasilkan minyak itu yang paling tinggi, yang paling efisien. Coba bandingkan dengan minyak kelapa, minyak bunga matahari, rapeseed, minyak kedelai. Nah, oleh karena itu menanam kelapa sawit menjadi efisien. Nah, setelah ditanam, setelah 3 tahun kita tinggal merawat, tinggal panen terus gitu. Ya panen terus. Nah, beda dengan tanaman yang semusim. Minyak bunga matahari, kedelai, rapeseed itu kita tiap 3 bulan sampai 4 bulan sibuk kali menanam. Nah, belum tentu berhasil, nanti diserang hama, cuaca tidak bagus, iklim tidak bagus kan gitu. Ini salah satu kelebihan kelapa sawit kita menanam. Kemudian yang alasan berikutnya, kelapa sawit mempunyai banyak kegunaan, semua itu bisa dimanfaatkan. Tadi kita baru bercerita mengenai minyak sawit. Nah, minyaknya dibagi lagi menjadi
oleochemical dan oleokimia. Oleo pangan, nah, misalnya oleo pangan untuk minyak goreng. Di dunia ini berapa yang butuh orang mesti menggoreng, ya kan? Untuk apalagi yang jelas itu turunannya banyak. Untuk kosmetik, untuk sabun, untuk lilin, untuk butter, untuk apalagi, kan hampir semua. Tidak hanya itu, untuk energi yang terbarukan, untuk biodiesel, ya kan. Nah, Indonesia serapannya banyak, laris, ya kan, karena B30. Nah, itu udah lumayan. Belum lagi nanti ditingkatkan. Baru-baru ini Indonesia juga yang pertama untuk menghasilkan bioaftur untuk pesawat. Yang kemarin dicoba itu. Jadi prospeknya sangat bagus, bisa digunakan untuk berbagai hal. Dari pangan dan non pangan, oleochemicalnya juga semua produk turunannya banyak digunakan. Tidak hanya yang tadi yang konvensional, minyak goreng saja. Nah, itu. Inilah kelebihan-kelebihan dari kelapa sawit. Nah, oleh karena itu prospek menjadi bagus. Nah, sekarang di dunia ini beberapa negara itu bahkan mengalami krisis energi. Ya, krisis energi, ya kan. Lihat Lebanon, itu listriknya mati dan sebagainya. Nah, ini bisa dengan energi yang terbarukan, minyak kelapa sawit itu menjadi suatu pilihan. Oleh karena itu selalu dibutuhkan. Nah, oleh karena ini bisa mendorong kita, ternyata sawit dibutuhkan. Nah, ini asumsi saya aja yang bukan ahli ekonomi, tapi kelihatannya ya nanam sawit prospek gitu. Mempunyai prospek yang sangat bagus. Di samping itu nanam sawit juga mempunyai kelebihan. Hasil survei saya mengatakan juga bahwa pekerjaan dari petani sawit itu sambilannya ada banyak. Ya. Ada yang TNI Polri, pegawai negeri, pegawai BUMN, wira swasta. Yang petani tulen juga tidak semua petani tulen bisa disambi. Banyak yang petani berdasi juga kan gitu. Kenapa bisa disambil? Kemudian kena disambil itu kenapa? Karena ya proses budidayanya tidak sulit. Nah, karena nanti setelah ya disuruh orang lain, perawatan tidak tiap hari. Nah, jadi panen pun nanti 2 minggu sekali. Nah, begitu. Ini kelebihan dari kelapa sawit. Oleh karena itu saya juga menyarankan ini juga bisa lahan yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang lain. Contohnya apa? Dimanfaatkan lahan yang ada untuk melihara sapi, lembu, kemudian untuk memelihara kelanceng, untuk memelihara jamur. Jamur di bawahnya itu juga bisa dimanfaatkan kegiatan yang lain-lain, ekonomi yang lain, melihara ayam, kan gitu, sehingga bisa termanfaatkan. Nah, justru nanti di tanaman belum menghasilkan itu juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan tumpang sari, menghasilkan produk-produk pertanian yang lain. Nah, itu. Jadi ini supaya menjadi gambaran bagi ini yang tanya ini, kalau menurut saya itu prospektif. Tetapi jawabannya untuk mengantisipasi itu perlu strategi-strategi supaya jangan tergantung pada komoditas ini saja. Karena dulu juga harga pernah jatuh sawit itu, pernah harganya sampai kira-kira Rp400. Jadi break even point dengan ongkos produksi. Ya, tapi kalau nggak dipanen rusak, dipanen tambah rugi kan gitu. Ya, makanya harus ada variasi-variasi. Tetapi sekarang keadaan dunia berubah, semua membutuhkan itu tadi. Salah satunya energi selain pangan ya, kan gitu. Jadi kesimpulannya tetap prospektif dengan catatan ditambah strategi-strategi lain supaya tetap
aman kita menanam kelapa sawit. Jadi perlu kami sampaikan, gambar ini tidak perlu terjadi, karena beberapa waktu yang lalu sering kalau harga sedang turun itu tanaman kelapa sawitnya dipaprasi, dipangkasi karena harganya turun. Kemudian setelah terang nanam jagung, nanam tanaman-tanaman yang lain karena merasa menyesal kan gitu. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ini kan gambar yang saya sampaikan itu untuk ilustrasi saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi ini analisis saya untuk mengapa kelapa sawit tetap prospektif. Dan kalau perlu, kesimpulannya terakhir, jangan nanam sawit saja, tanamlah misalnya kelapa, tanamlah pinang, tanaman perkebunan lain yang kompatibel untuk dikombinasikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam kelapa sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.